Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, tema kita kali ini mengenai seseorang yang mengusik kehidupanmu. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya, yang sebelumnya atau pada saat ini situasinya kamu sedang diusik oleh seseorang. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan ya guys ya. Readingan ini terbuka untuk semua orang ya, apapun agamanya ya. Karena kita reading ini berdasarkan pengetahuan dari astrologi dan psikologi ya guys ya, gabungan keduanya. Jadi tidak ada membawa unsur-unsur agama apapun ya. Aku menemukan komentar yang suka juga, dia itu berkomentar di channel tarot reader lainnya ya, dan dia sepertinya orang yang masih dalam pola pikirnya itu terdogma ya oleh ajaran-ajaran tertentu ya. Dia suka memberikan stigma yang negatif pada channel-channel tarot reader gitu ya sepertinya, karena dia membawa nama-nama tarot reader kayak gitu ya yang pernah dia temui. Nah, seperti itu. Jadi ini kan readingan general ya, bersifat umum. Jadi ini nggak ada paksaan. Siapa yang mau nonton silahkan. Kalau misalnya tidak mau atau tidak suka juga silahkan skip aja ya. Jadi tidak ada paksaan untuk menonton ya. Ini hanya untuk mereka-mereka yang ingin belajar, buat mereka-mereka yang ingin membuka pikiran lebih jauh gitu ya. Bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan gitu ya, sebagai referensi untuk menjalani kehidupan atau aktivitas, untuk yang mereka aja yang membutuhkan pesan mengenai kehidupan. Cuma itu ya guys ya. Jadi ini terbuka untuk semua orang ya. Yang penting di sini berkomentarnya itu yang positif-positif aja ya. Kalau dirasa suka silahkan menonton. Kalau misalnya tidak suka atau merasa tidak sesuai dengan keinginan hati ya bisa skip. Nah, gampang kan guys ya, mudah ya. Kalau suka ya tinggal berkunjung, nonton gitu ya guys ya. Kalau tidak suka tinggal skip. Beres deh ya, gitu aja. Oke, tapi selebihnya semuanya bagus-bagus ya komentarnya. Hanya satu orang itu aja yang aku rasa itu ya orangnya memang sudah terbiasa gitu ya, kasih stigma-stigma yang kurang oke gitu pada channel-channel tarot reader ya. Ya, oke, that's fine ya. Oke guys, tema kita kali ini ya mengenai seseorang yang mengusik kehidupanmu ya. Kita akan reading. Di sini ada dua file ya, tersedia dua file ya. Ini file 1 dan ini file 2. Cuma dua file ya. File 1 aku kasih tanda bunga nona makan sirih berwarna merah dan putih. Kemudian untuk file kedua ini aku kasih tanda bunga asoka berwarna kuning. Oke guys, silahkan dipilih mau file yang mana. File 1, ini file 2 ya. Seperti biasa ya guys ya, gunakan selalu intuisimu untuk memilih. Hai guys, ini dia file kamu ya, yang pilih file ke-1 dengan tanda bunga nona makan sirih berwarna merah dan putih. Siapa yang pilih file 1? Ini desain tarot ya, tarot muca ya. Nah, ini baru ya guys ya, baru datang ini ya. Oke, sekarang kita akan shuffle ya. Oke.
Well, ada Ten of Wands, ada the Wheel of Fortune, ada Three of Swords, ada King of Wands, ada Four of Wands, ada Three of Wands, oke, next ada Eight of Pentacles, well, ada Nine of Pentacles ya. You see guys. Oke. Sebelum kita mulai reading ya guys ya. Seperti biasa aku akan scanning zodiak-zodiak yang ada di sini. Apakah zodiak kamu begitu strong ya? Ada di sini ya, atau kamu berada di zodiak lainnya ya. Oke guys, di sini zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga yang berasal dari air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Ada juga dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Tapi di sini yang kuat atau kencang atau strong atau yang mendominasi energinya itu banyak dari fire signs ya, dari zodiak Aries, Leo, and Sagittarius ya. Apakah zodiak kalian ada di sini atau saat ini energi kalian ada pada zodiak lain? Nah, oke, sekarang kita akan mulai reading ya guys ya. Well, seseorang yang mengusik kehidupanmu ya. Ya, memang terlihat di sini ada seseorang yang mengusik kehidupanmu ya guys ya. Entah ini di masa-masa yang telah berlalu ya, atau masih berlangsung hingga saat ini ya. Seseorang ini membawa rasa sakit hati ya guys ya. Di sini ada Three of Swords ya. Dia membawa rasa sakit hati ya. Dia merasa terluka, merasa tersakiti, merasa terjolimi oleh kamu ini. Tapi ini menurut versinya dia ya. Menurut versinya dia. Sakit hatinya dia kenapa? Kenapa juga dia merasa terjolimi? Nanti kita akan cari tahu ya. Di sini dia juga beberapa ya, ada beberapa dari orang yang orang yang mengusik hidupmu ini ya, ada yang merasa dendam ya, dari matanya yang penuh dengan amarah dan emosi ya. Dia tidak menyukaimu ya, dia tidak menyukaimu. Kenapa dia bisa tidak menyukaimu? Ya karena dia merasa tersakiti, merasa terjolimi ya. Dia sakit hati ini guys ya, dia sakit hati banget gitu ya. Apa sih yang terjadi ya sehingga dia merasa sakit hati atau tersakiti atau merasa terjolimi atau merasa terluka ini ya. Ini menurut versinya dia tapinya ya. Coba kita lihat dulu ya, apa sih, apakah kamu melakukan sesuatu gitu ya yang membuat dia sakit hati atau membuat dia terluka? Sebentar. Oh, tidak ya guys ya, kamu tidak melakukan apa-apa ya, kamu tidak melakukan sesuatu yang menyakiti dia atau menjolimi dia, tapi pikiran dia sendiri, perasaan dia sendiri yang membuat dia merasa tersakiti atau terluka oleh dirimu gitu ya. Karena di sini ada Three of Wands ya. Jadi dia ini suka mengintai kamu ya guys ya. Dia suka mengintai kamu, suka mengawasi kamu, suka memonitor kamu, suka melihat kamu dari kejauhan ini ya. Orang yang mengusik hidupmu ini ya, dia
Dia suka mengawasi kamu loh guys ya. Dia mengawasi gerak-gerik kamu, pergerakan kamu setiap harinya, aktivitas kamu secara diam-diam dia mengawasi gitu ya. Dia selalu kepo dan ingin tahu gitu ya. Kepo atau ingin tahu mengenai dirimu ya. Apapun itu, kamu lagi happy kah, kamu lagi sedih kah, atau kamu lagi bahagia, atau kamu lagi murung, dia pengen tahu segala-galanya ya mengenai dirimu secara detail gitu ya. Bahkan dia juga tidak segan-segan mencari informasi dengan beberapa orang gitu mengenai dirimu ya. Kayaknya dia ini penasaran banget ya dengan dirimu. Apa yang membuat dia penasaran dengan dirimu ini sebenarnya ya? Apa sih? Padahal kamu tidak melakukan apa-apa di sini loh. Tidak melakukan apapun yang melukai dia. Tidak ada ya guys, aku melihatnya di sini tidak ada. Cuman dia merasa tersakiti, terluka, terzolimi oleh pandangan dia sendiri mengenai dirimu, oleh pikiran dia sendiri tentang kamu. Seperti itu guys ya. Karena orang yang mengusik kehidupanmu ini ya, menilai dirimu itu, kehidupanmu itu terlalu beruntung ya. Ini dikonfirmasi oleh cards dari The Well ya. Kamu itu di matanya ya. Kamu itu di matanya dan dia memandang kamu sangat beruntung ya. Di matanya kamu itu beruntung dan dia memandang bahwa kehidupanmu itu terlalu beruntung atau dipenuhi dengan keberuntungan ya. Sementara kehidupannya tidak seperti kehidupanmu ya. Orang ini selalu melihat dan membandingkan antara kehidupanmu dan kehidupan dia. Itu kenapa dia jadi ini Three of Swords, sakit hati ya guys ya. Dia jadi sakit hati. Jadi dia juga tidak menyukai kamu ya. Dia membenci dirimu ya, bahkan dia merasa marah ya karena melihat kamu dipenuhi dengan keberuntungan dan keberuntungan. Bisa jadi ini adalah orang-orang yang ada di circle kamu atau tetangga kamu sendiri ya, atau orang-orang yang ada di komunitas kamu ya, di pekerjaan kah atau di dalam suatu hubungan gitu ya, pertemanan ya, persahabatan gitu ya, tapi secara diam-diam dia menyimpan rasa tidak suka atau rasa sakit hati ya, karena dia terlalu memandang kehidupanmu itu terlalu beruntung dibandingkan dirinya. Nah seperti itu. Dengan kata lain dia menyimpan ada rasa iri hati ya. Ini social jealous ya, kecemburuan sosial. Nah seperti itu. Keberuntungan apa sih yang dia lihat ya dari kamu sehingga dia merasa tidak menyukaimu dan mengusik kamu gitu ya guys ya. Coba kita lihat di sini ya. Oke, di sini ada Eight of Wands ya, Eight of Wands. Dia ini sudah bekerja keras loh guys ya. Secara finansial atau keuangan dia ini sudah bekerja keras. Namun hasilnya itu tidak ada atau kurang gitu ya. Dengan kata lain seperti kurang berkah gitu ya. Karena habis-habis melulu gitu keuangannya ya. Dia ada income, dia ada pemasukan setiap harinya, tapi juga pengeluarannya banyak ya, karena di sini ada Ten of Wands ya. Dia memikul beban kehidupan yang sangat berat ya atau besar gitu ya. Dia memikul tanggung jawab yang besar, beban yang besar, entah itu dalam keluarganya atau dalam kehidupannya sehari-hari ya. Dia sering bermasalah juga ya, sering ada masalah-masalah gitu di dalam hidupnya. Sementara kamu itu ya di sini ada Nine of Pentacles ya. Sementara kamu itu berkelimpahan gitu loh guys ya. Keuangan kamu bagus atau setidaknya minimal keuangan kamu itu tercukupi. Kamu tidak kekurangan dibandingkan dia. Dia sudah berusaha bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan keuangan yang bagus gitu, tapi tidak bisa terkumpul gitu loh. Sementara kamu bisa terkumpul keuangannya. Setidaknya
kamu bisa sejahtera gitu ya, bisa makmur. Setidaknya kebutuhan kamu ini ya, kehidupan kamu sehari-hari itu bisa tercukupi. Sementara dia harus pontang-panting, banting tulang untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian dan juga masalah-masalah yang ada di keluarganya ya. Orang ini ya dipenuhi dengan beban-beban dalam hidupnya, permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik yang ada di dalam hidupnya ya. Orang ini banyak konflik atau banyak masalah dalam hidupnya ya, sehingga itu menimbulkan ini Three of Swords ya, rasa sakit hati, emosional ya, rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Itu sudah memang ada ya pada dirinya ya. Nah, seperti itu ya guys. Lalu dia melihat kamu yang mau begitu nyaman, langkahmu begitu ringan, finansial kamu begitu bagus, rezeki kamu begitu lancar, karir kamu juga terlihat di sini oke, ya, pekerjaan kamu bagus, tidak ada masalah. Dia melihat itu dan membandingkan dengan kehidupan yang ada di dalam dirinya gitu ya, membandingkan dengan kehidupannya. Itu membuat dia menjadi Three of Swords, sakit hati ya, merasa bahwa ini tidak adil, tidak seharusnya begitu gitu loh, tidak seharusnya dia mendapatkan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dia menganggap kehidupannya yang berat ini sebagai ketidakadilan gitu ya, sementara kamu gitu ya, hidupnya tuh enak, gampang, ringan ya, dan sejahtera. Nah, seperti itu loh guys ya. Sebetulnya bukan kamu sih yang bermasalah ya, tapi orang ini sendiri yang bermasalah terhadap dirinya sendiri dan cara pandangnya, terutama pikirannya ya guys ya. Pikirannya ini terlalu jauh gitu ya, melihat orang lain, membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupannya. Nah, seperti itu. Masalahnya ini ada di dirinya sendiri loh guys ya, bukan di diri kamu ya. Dia melihat finansial kamu atau keuangan kamu bagus. Kemudian di sini dikonfirmasi oleh Four of Wands ya. Dia juga melihat keluarga kamu itu harmonis ya. Kamu punya pasangan yang baik, atau kamu memiliki rumah tangga yang adem ayem gitu ya, kehidupan yang bahagia. Nah, itu ya guys ya. Makanya dia berusaha untuk mengusik, atau parahnya ada juga berusaha untuk menghancurkan juga gitu keharmonisan, kebahagiaan kamu ya, karena dia tadi merasa tidak adil dengan kondisinya gitu ya. Dia merasa ada yang tidak beres, tidak adil dengan kehidupannya ya. Itu kenapa dia merasa bahwa kamu pun seharusnya tidak berbahagia seperti ini gitu loh ya. Nah, orang ini bisa juga ya orang ketiga ya, dia ini bisa menjadi orang ketiga ya antara kamu dan pasangan kamu ya. Ini bagi yang resonate ya. Dia berusaha untuk merusak yang namanya kebahagiaan kamu ya. Dengan cara apa? Ini Four of Wands ya, tergambar di sini ya, bahwa dia berusaha untuk merusak kehidupan kamu, kebahagiaan kamu itu dengan cara ya, banyak cara ini ya. Kalau misalnya dia orang ketiga, dia adalah cowok atau cewek yang terbiasa merebut gitu ya kebahagiaan orang lain. Kalau kamu punya pasangan, dia bisa merebut pasangan kamu gitu ya, karena dia tidak suka melihat kamu bahagia. Nah, seperti itu. Ini bisa sudah terjadi di masa yang telah berlalu ya, atau situasinya saat ini ada yang seperti ini gitu ya. Dia berusaha untuk merebut pasangan kamu ya. Ini bagi kamu yang cewek atau cowok ya, karena dia melihat kamu itu begitu harmonis dengan pasangan. Kalau sudah menikah, berarti kamu ini begitu bahagia gitu ya dengan pasangan, dan dia tidak suka karena dia banyak beban dalam hidupnya ya. Kehidupannya itu penuh dengan kesedihan ya guys ya di sini ya, dan juga air mata sepertinya ya. Dia mengalami banyak hal yang bersifat emosional ya, seperti kesedihan, frustasi, kekecewaan. Itu semua terkumpul jadi satu, campur aduk ya. Sehingga ketika dia melihat kamu, muncul yang namanya kecemburuan sosial ya, muncul rasa iri hati, jealous, sirik gitu loh. Jadi
dia pengen merusak gitu loh. Karena dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh orang-orang sekitar. Dia merasa bahwa kehidupannya itu tidak adil gitu ya, tidak tidak seperti kamu yang mendapatkan banyak keberuntungan. Nah, seperti itu. Dia melihatnya seperti itu loh guys ya dari kamu. Makanya dia melihat di sini bahwa kamu itu hidupnya terlalu beruntung, punya pasangan yang baik, punya keluarga yang harmonis, berbahagia. Kemudian kamu juga di sini ada yang karirnya oke, kemudian ada yang finansialnya bagus, kamu sejahtera, kamu makmur ya. Nah, seperti itu ya. Kamu juga ada beberapa dari kamu yang mapan secara keuangan atau finansial gitu. Jadi dia melihat sepertinya kehidupan kamu itu begitu perfect atau sempurna gitu ya. Makanya dia suka melihat kamu dari kejauhan ya, memandang kamu gitu ya. Ini adalah orang yang sudah kamu kenal ya, atau orang yang pernah terkoneksi sama kamu, bisa orang-orang di circle kamu, atau orang-orang yang di komunitas kamu, atau orang-orang yang bisa juga ada di lingkungan pertemanan, pergaulan kamu, atau tetangga kamu sendiri ya. Karena ini general reading ya guys ya, jadi umum ya, tergantung situasi masing-masing ya, tergantung energinya masing-masing. Nah, di sini ada King of Wands ya. Dia selalu berusaha untuk memikirkan cara ya guys ya, cara untuk mengusik kamu gitu, biar kamu tuh nggak tenang hidupnya ya, biar kamu itu bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu loh ya. Dia merasa bahwa kamu perlu merasakan kesedihan. Nah, seperti itu loh guys ya, merasakan kesedihannya ya di sini ya. Dia rasa seperti itu ya. Dia memikirkan cara bagaimana caranya kamu ini ya tidak berbahagia, tidak berhasil, tidak sukses, tidak tidak selalu mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Agar kalau bisa gitu ya, keberuntungannya kamu ini pindah ke dia. Nah, seperti itu. Kalaunya bisa keberuntungan kamu ini pindah ke dia gitu loh. Ya, makanya dia memikirkan segala cara ini ya guys ya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan keberuntungan yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Orangnya ini introvert ya, nggak banyak bicara ya. Dia juga muka dua ya di sini. Dia bisa baik sama kamu, di depan kamu tuh bisa manis banget, baik banget, bisa jadi teman, bisa menjadi seseorang yang charming banget gitu ya. Tapi di belakang beda ya guys ya, di belakang beda dia ya. Di belakang dia menggunakan pribadi atau kepribadiannya yang lain gitu ya. Karena di sini dia mengalami yang namanya ada rasa trauma, ada kesedihan ya di dalam hidupnya ya. Kayaknya dia mengalami penderitaan gitu dalam hidup, dan dia ini nggak bisa move on ya, nggak bisa healing gitu. Dia belum selesai dengan dirinya, dia tidak bisa memaafkan situasi yang sulit dalam kehidupannya, sehingga itu mempengaruhi cara pikir, cara pandangnya, dan hatinya ya. Sehingga itu memunculkan yang namanya rasa iri hati, kemudian sirik, lalu muncul lagi, berkembang, akhirnya menjadi dengki, yaitu ingin merusak kebahagiaan orang ya, ingin menghancurkan kebahagiaan orang. Bisa dia dengan cara bisa menjadi orang ketiga ya, bisa merebut pasangan, bisa juga dia merebut apa yang kamu punya ya, seperti kedudukan kamu misalnya. Kalau di komunitas suatu karir atau pekerjaan ya, kedudukan kamu, karir kamu itu bisa dirusaknya ya, berpotensi dihancurkan gitu ya. Entah dengan cara apa dia ini ya bisa mengusik kamu ya, berusaha untuk menghancurkan ya usaha-usaha kamu mungkin ya, karena dia merasa cemburu atau iri hati dengan kebahagiaan dan keberuntungan yang kamu miliki ya. Sering sekali dia
melihat kamu dari kejauhan untuk memantau kamu, aktivitas kamu, kegiatan kamu apa, sehingga dia bisa mengambil langkah ya untuk mengusik kamu ya. Nah, orangnya ini cara dia mengusik kamu ini tidak blak-blakan, tidak ya. Dia ini bisa jadi teman bermuka dua. Nah, seperti itu. Jadi orang bermuka dua. Jadi di depan manis, di belakang kebalikannya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tidak secara blak-blakan untuk merebut atau merusak kebahagiaan kamu. Tidak secara blak-blakan, tapi secara perlahan, mainnya secara halus ya. Gamenya itu smooth banget ya. Smooth game banget gitu. Jadi kamu rasa dia ini adalah teman kah ya, kamu rasa dia ini adalah seseorang yang baik kah, karena memang pembawaannya itu charming dan dia tidak banyak ngomong, introvert ya, padahal aslinya tidak seperti itu ya. Nah, begitu loh guys ya. Jadi kamu harus hati-hati banget ya dengan seseorang yang seperti ini. Kamu mungkin tidak tahu yang mana nih orangnya, karena dia nggak akan ngomong secara belak-belakan bahwa dia tidak menyukai kamu, bahwa dia ingin mengganggu kamu, bahwa dia ingin mengusik kamu, bahwa dia ingin merebut apa yang kamu punya. Dia tidak akan ngomong seperti itu loh guys ya, tapi dia menyimpannya di dalam pikirannya, di dalam hatinya ya, seperti itu ya, secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa kamu ketahui. Nah, ketika sudah kejadian, entah itu seseorang yang direbutnya atau pasangan kamu direbutnya gitu ya, atau kedudukan kamu, pekerjaan kamu direbutnya, atau keuangan kamu yang dibikinnya seret atau dibikinnya menipis atau menurun, baru akan ketahuan gitu ya. Tapi ketika dia menjalankan rencana-rencana dia itu nggak akan ketahuan sama kamu ya, karena dia manis sekali di depan gitu ya, di depan manis sekali, tapi di belakang wah sangat licik ya guys ya. Cara mainnya itu, gamenya itu lembut banget gitu ya. Nggak ada yang tahu, kamu pun nggak akan tahu. Nah, di sini buat kamu saran aku ya, jangan berbagi informasi yang terlalu privacy atau pribadi kepada orang-orang sekitar, meskipun itu adalah teman kamu sendiri ya, sahabatnya kamu sendiri atau orang yang kamu percaya sendiri ya. Misalnya kamu bahagia, kamu sukses, kamu ingin mencapai kebahagiaan, kamu ingin mencapai kesuksesan, itu jangan diceritakan ya guys ya, simpan aja sendiri sampai kamu benar-benar sukses gitu ya. Orang akan melihat sendiri kesuksesan atau keberhasilan kamu atau kebahagiaan kamu itu gitu. Jadi jangan diceritakan. Karena apa guys? Karena suatu rencana ya, rencana kamu untuk bisa naik ke situasi yang baru, atau rencana kamu untuk berhasil atau sukses dalam karir, hubungan, atau finansial gitu ya. Kalau kamu rencanakan dan kamu kasih tahu ke orang-orang, maka itu sama dengan kamu membuat semua rencana kamu berantakan. Sebab 99,9% apabila kita memberitahu rencana-rencana kita untuk mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup, maka itu tidak akan mudah untuk terwujud. Nah ya, karena pasti akan ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi, orang-orang yang mencoba untuk menghambat, orang-orang yang mencoba untuk membuat rencanamu tidak berhasil ya. Sebab tidak semua orang itu mendukung dirimu guys, kamu harus tahu itu ya. Tidak semua orang itu mendukung dirimu ya, hanya orang-orang tertentu yang mendukung dirimu, dan kamu harus tahu siapa aja orangnya yang mendukung kamu dan siapa aja orangnya yang tidak mendukung kamu. Itu kenapa kamu jangan menceritakan segala sesuatu yang privacy, bersifat pribadi itu secara gamblang ke orang lain ya. Sebab untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, itu kita harus bekerja di belakang layar ya, secara diam-diam juga ya, sampai kita benar-benar berhasil, sampai benar-benar sukses, baru kamu bisa cerita ya. Supaya apa? Meminimalisir yang namanya gangguan dan hambatan. Karena kalau orang sudah iri, apalagi sampai dengki ya, melihat kamu menuju ke kesuksesan kamu, atau kamu melihat kamu yang bertumbuh dan berkembang, maka dia akan mengambil langkah, mengambil aksi untuk menghalangi kamu maju ke depan untuk mencapai atau lebih dekat ke
ke kesuksesan kamu. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi ini kamu harus waspada ya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau kamu tidak begitu mengenalnya ya, kalau ada orang juga, entah itu teman atau sahabat yang pengen kepo terus ya mengenai dirimu, bahkan selalu ngulik gitu. Apa aja sih aktivitas kamu sehari-hari atau rencana-rencana kamu apa-apa aja. Nah, kalau kamu kasih tahu ya itu bisa berabe ya. Nah, jadi itu bisa berpotensi untuk gagal ya. Kalau kita memberitahu rencana-rencana kita untuk sukses, karena tidak semua orang berbahagia atau senang melihat kita bahagia. Nah, seperti itu guys ya. Hanya orang-orang tertentu yang satu vibrasi, yang satu frekuensi, yang satu energi yang akan mendukung kita ya. Hanya orang-orang yang memiliki kesetaraan energi dengan kita atau memiliki energi yang lebih tinggi daripada kita yang mau mendukung dan merasa ikut bahagia dengan pencapaian kita. Selebihnya orang-orang yang energinya turun, rendah ya, energinya itu negatif, itu pasti akan menjadi penghalang ya bagi kita untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan, karena mereka tidak suka dengan pencapaian-pencapaian kita. Nah, seperti itu. Sebab mereka energinya masih di bawah kamu gitu loh ya. Makanya mereka ada rasa iri hati, cemburu, dengki ya. Oleh karena itu, kalau ada peluang, mereka akan bergerak untuk mengusik ya, bahkan merusak kebahagiaan atau pencapaian kamu. Jadi harus benar-benar di sini ya pesannya, kamu harus waspada ya guys, sangat-sangat waspada ya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, terutama orang-orang yang kepo, orang-orang yang suka julid, dan orang-orang yang selalu pengen tahu semua hal tentang kamu, termasuk semua hal yang bersifat privacy atau personal ya. Itu adalah sebuah rahasia yang perlu kamu jaga ya. Kita perlu secret untuk bisa mencapai suatu kesuksesan atau pencapaian ya, karena kalau belum tiba waktunya kita berhasil atau melakukan suatu gebrakan, suatu pencapaian, maka kita perlu menyimpan rapat-rapat rencana kita dan kita perlu menjalankan aksi secara diam-diam ya, agar kita bisa meminimalisir orang-orang yang berenergi negatif atau orang-orang yang memiliki kecemburuan sosial yang berpotensi bisa menghancurkan apa yang sudah kita rencanakan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Nah, seperti itu guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu file 1. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, di sini aku punya 2 oracle ya. Kita akan lihat oracle-nya. Oke, di sini ada Crossing into the Light. Yang ini oracle untuk konfirmasinya. Oke, di sini ada progress ya. Well, di sini ada crossing into the light. Today I face a new bridge that I must cross on my journey to inner transformations. Today, like every day, I will practice the laws of universal love. Thus, I will deal with the current situations in a positive way so that I continue to grow and evolve. As I cross this bridge on my way towards the light, I'm reminded of the true meaning of life. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu itu sedang melakukan suatu perjalanan kehidupan ya guys ya. Di sini ada matahari yang sangat cerah ya. Ini ada ini ada kesuksesan, ada keberhasilan ya, ada suatu pencapaian yang ingin kamu capai. Kamu harus melewati jembatan untuk bisa sampai ke sana ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu melakukan perjalanan ini ya, untuk melakukan perjalanan ini untuk bisa sampai ke sana, itu kamu tidak bisa stuck ya. Semuanya itu juga kamu harus lakukan secara konsisten. Di sini pun ya, untuk bisa sampai ke sana kamu perlu perjuangan ya guys ya.
kamu harus melewati jembatan untuk bisa sampai di sana. Ada fase-fase yang harus kamu lewati, dan kamu juga memerlukan perubahan-perubahan di dalam kehidupanmu atau di dalam dirimu sendiri ya guys ya. Perubahan-perubahan yang membawamu ke arah yang lebih baik agar energimu semakin positif. Jadi apabila energimu ini semakin positif, semakin naik vibrasimu, maka itu akan mendekatkanmu pada kesuksesan atau keberhasilan atau pada pencapaian yang kamu inginkan. Nah seperti itu ya guys ya. Nah kamu perlu praktis atau praktek atau berlatih setiap hari ya. Latih terus apa yang kamu bisa ya, kemampuan kamu, potensi kamu, bakat kamu, apapun kebiasaan kamu, kamu perlu terus latih ya guys ya. Apapun situasinya ya, kamu harus bisa berusaha untuk mempositifkan situasi kamu. Artinya ketika kamu mengalami hambatan, halangan ya, dengan orang yang misalnya seperti tadi ya, orang yang mencoba untuk mengusik hidup kamu ya, itu kan membawa energi negatif. Maka kamu harus berusaha untuk kembali menjadi positif. Jangan sampai energi negatif dari orang yang mengusikmu itu ya, mengusik hidupanmu itu ya, membuat kamu kehilangan arah. Itu jangan sampai ya guys ya. Kamu harus tetap berada pada jalanmu ya, untuk mencapai tujuan hidupmu. Seperti itu loh guys ya. Apapun situasinya, kamu perlu bertahan, survive ya guys ya, untuk bisa melanjutkan perjalananmu untuk menuju suatu keberhasilan dalam hidupmu. Karena kamu perlu berkembang ya, bertumbuh juga di sini ya guys ya. Karena di depan kamu ini ada cahaya yang bersinar, harapan, impian, cita-cita ya, segala hal atau segala sesuatu yang baik itu ada di depan sana guys ya. Tinggal kamu menuju ke sana, dan perlu kamu berproses terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada jalan instan untuk menuju ke sana. Coba lihat di sini jalannya ya. Jalannya coba lihat guys, cuman ada satu jalan, walaupun itu berliku-liku ya jalannya. Artinya apa? Ada rintangan, ada hambatan, ada tantangan yang akan kamu temui pada fase-fase yang kamu lewati ya, pada perjalanan kamu. Jadi kamu harus berproses ya untuk melewati semua ini ya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dirimu. Kamu harus berproses dengan mengikuti jejaknya ya, tahapannya, fasenya ya, secara bertahap gitu ya, agar kamu bisa sampai menuju pada apa yang kamu ingin capai. Nah seperti itu ya guys ya. Ini dikonfirmasi lagi dengan cards dari progress ya. Kamu memang harus bisa berprogres ya, atau berkembang maju ya guys ya. Jangan sampai orang yang mencoba mengusik kehidupan kamu itu ya menghentikan langkah kamu. Jangan sampai dia berhasil menghentikan langkah kamu. Kamu tetap fokus aja sama dirimu, tetap kamu melangkah, tetap kamu berjalan, tetap kamu take action, tetap kamu melakukan perjalanan, tetap kamu survive, tetap kamu struggle ya, agar kamu bisa cepat sampai menuju pada suatu kesuksesan atau keberhasilan yang kamu inginkan. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi pertahankan usaha-usaha kamu. Jangan sampai usaha-usaha kamu yang sudah kamu bangun itu jadi sia-sia atau hancur berantakan hanya karena ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang iri dengki yang berusaha merusak rencana-rencanamu ya. Jadi sebaiknya apapun rencana-rencanamu untuk bisa sukses atau berhasil, itu lebih baik disimpan di sendiri saja ya guys ya, hingga kamu benar-benar bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Maka secara otomatis orang-orang sekitarmu ya akan mengetahui itu ya. Jadi kamu setiap harinya itu harus selalu berprogres ya, harus ada mengambil aksi ya, take action ya, untuk bisa mendapatkan kemajuan. Nah, jadi kemajuan itu setiap hari harus dihasilkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Apa aja rencana-rencana kamu itu setiap hari kamu bisa kerjakan atau laksanakan secara bertahap
Nah, seperti itu ya, karena kamu sekarang lagi berproses ya guys ya, berproses untuk menuju suatu keberhasilan ya, yang bisa membawamu pada kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi jangan dipedulikan ya guys ya, orang-orang yang mencoba untuk mengusik kamu bisa mengantisipasinya ya, kalau kamu sudah tahu itu ya. Jadi kamu bisa membuat batasan dengan orang-orang yang mencoba mengusik kamu ya, yaitu orang-orang yang toksik dengan energi-energi yang negatif ya. Mereka membawa energi-energi negatif. Kamu harus membuat batasan, kamu harus membatasi diri, menjaga jarak dengan mereka untuk kesehatan mental kamu dan agar mereka tidak menghambat perjalananmu untuk mencapai suatu kesuksesan. Ada caranya ya, kembali lagi ya guys ya, dari dirimu sendiri. Kamu harus kuat mental dan kamu pun harus kuat secara mindset ya, pola pikir kamu itu harus benar-benar kamu meyakini bahwa kamu benar-benar bisa berhasil atau sukses gitu ya. Dan selalu fokus juga ya guys ya, jangan sampai fokus kamu itu terpecah ya, sehingga itu bisa membuat orang lain yang berniat tidak baik itu masuk ke dalamnya dan mengacaukannya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi antisipasi saja untuk bisa membuat batasan agar tidak terkoneksi lebih jauh dengan mereka. Maka buatlah batasan atau boundaries ya, agar kamu itu bisa berinteraksi dengan mereka itu secara apa adanya aja ya, jarang-jarang aja ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa mereka itu toxic ya, kalau bisa sih cut off atau hindari atau cut off aja sekalian gitu ya. Kalau memang benar-benar mengganggu, artinya jangan sampai terkoneksi lagi atau jangan sampai terhubung lagi dengan mereka ya. Ini semua demi kesehatan mental kamu, demi pencapaian kamu juga ya. Kalau ada orang yang pengen mengusik, kamu harus take action ya, beraksi dengan cara membatasi diri ya, menghindari hal-hal yang toksik atau negatif ya, dan terus melangkah maju untuk bisa berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupmu. Oke guys, itu aja ya readingan kali ini ya untuk kamu file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi ke file 2. Hai guys, ini dia file kamu yang pilih file kedua dengan bunga Asoka berwarna kuning. Oke, ini kita pakai deck Universal Weight Tarot Deck ya. Oke, kita akan mulai shuffle terlebih dahulu ya guys. Oke, ada 6 of Swords, ada 10 of Swords, ada the Hangman, ada 7 of Cups, ada 10 of Pentacles, ada 4 of Cups, ada Ace of Cups, ada 4 of Swords ya. Oke guys, sebelum kita mulai reading, aku scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ya. Zodiak-zodiaknya ini berasal dari elemen air signs Aquarius, Gemini, and Libra, dan juga dari water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga di sini yang dari earth signs yaitu Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke, yang mendominasi ya untuk file kedua ini ya, itu energi yang strong itu dari air signs ya, Aquarius, Gemini, and Libra. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, di sini orang yang mengusik kamu ya, orang yang mengusik kehidupanmu. Di sini orang yang mengusik kehidupanmu itu
ya. Dia ini orang yang berusaha untuk membuat kamu pergi atau menjauh ya dari entah itu posisimu atau tempat tinggalmu ya. Dia ingin kamu pergi dari posisi, kalau misalnya kamu punya jabatan atau pekerjaan ya yang bagus gitu ya, punya kedudukan gitu ya, dia pengen kayak menggantikan kedudukan atau jabatan kamu gitu ya, dan dia pengen menyuruh kamu itu pergi gitu loh ya. Dengan kata lain, tidak lagi bekerja di tempat yang sama dengan dia. Nah seperti itu ya, dia kayak mau menggeser kamu dari kedudukan kamu. Nah kemudian ada juga ini versi lainnya, bahwa dia itu pengen kamu pergi dari tempat tinggal kamu saat ini ya. Seseorang yang pengen mengusir kamu dari tempat tinggal kamu ini sepertinya ya. Makanya dia cari gara-gara, orangnya suka cari gara-gara ke kamu ya, karena dia pengen berkuasa ya, berkuasa di circle kamu atau di komunitas kamu gitu ya. Dia menganggap kamu ini adalah ancaman atau pengganggu ya. Ada yang menganggap kamu ini ancaman, tapi ada juga yang menganggap bahwa kamu ini pengganggu ya, mengganggu dia gitu ya. Mungkin dia ingin berbuat sesuatu yang licik atau tidak baik ya terhadap orang-orang sekitar, tapi kamu mengetahuinya gitu ya. Makanya kamu dianggap ancaman kalau kamu ngomong kebenaran mengenai dia kepada orang-orang gitu kan. Dia kan jadi malu ya, atau dia ini nanti tidak dipercaya orang lagi gitu loh ya. Nah seperti itu ya. Dia juga menganggap bahwa kamu ini pengganggu ya. Ya iyalah, pengganggu dia untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Karena mungkin di dalam suatu komunitas ada suatu kompetisi antara kamu sama dia ya. Sepertinya dia ini adalah rival kamu atau pesaing kamu ya dalam suatu usaha gitu ya. Ya, kalau dalam suatu usaha dia pengen menggantikan posisi kamu. Kalau misalnya kamu punya warung atau usaha gitu ya, atau toko gitu ya, dia pengen dia yang maju tokonya atau usahanya. Kamu jangan buka usaha di sini, di sana aja gitu loh. Pokoknya menjauh dari dia. Nanti banyak pelanggan yang datang ke kamu atau customer yang datang ke kamu gitu. Jadi warung dia atau toko dia jadi sepi gitu loh. Dia nggak mau tersaingi oleh kamu ya. Jadi ini orang tidak mau tersaingi oleh kamu. Nah itu intinya ya guys ya. Oke. Next, berikutnya orang ini ya adalah orang yang pernah kamu tolak ya. Entah itu dalam hubungan ya, cintanya pernah kamu tolak, atau bisa juga dalam pekerjaan gitu ya. Mungkin dia menawarkan sesuatu sama kamu ya, misalnya kerjasama ya, suatu transaksi, tapi kamu menolak, nggak mau kerjasama dengan dia. Nah seperti itu. Dan dia merasa bahwa kamu ini adalah penghalang dia ya, pengganggu gitu ya, dan ancaman juga bagi dia, misalnya untuk menaikkan jabatan dia kah ya, atau untuk bisa membuat dirinya itu bersinar di dalam komunitasnya gitu ya. Karena kamu nggak mau diajak kerjasama dengan dia ya, entah itu tender, proyek, atau sesuatu ya, atau usaha gitu ya. Dia pengen kerjasama sama kamu, tapi kamu tahu mungkin ya bahwa nih orang curang atau orang ini niatnya nggak baik atau sifatnya nggak baik, kamu tahu, sehingga kamu menolaknya ya. Dan di sini dia marah ya, kamu tolak, dia marah kalau kamu tolak ya. Karena orang ini selalu pengen diterima, apa-apa tuh pengen diterima, kayak maksa gitu loh ya. Karakternya agak tinggi hati juga nih orang ya. Dia tuh selalu pengen maksa, apapun yang dia mau tuh harus tercapai gitu, apapun yang dia inginkan tuh harus terwujud gitu. Dan dia nggak peduli orang mau dirugikan kah atau orang mendapatkan konsekuensinya kah, dia nggak peduli. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini sangat egois. Nah seperti itu ya. Orang ini ya mengusik kamu itu karena dia merasa tersaingi dengan kecerdasan kamu ya. Karena kemungkinan besar kamu adalah orang-orang yang mampu berprestasi atau mencetak suatu prestasi atau mendapatkan suatu pencapaian ya. Kamu adalah orang yang berhasil dalam meraih suatu pencapaian ya, dan dia tidak
menyukai itu gitu ya, dia merasa tersaingi ya, kamu itu adalah saingannya, dia anggap ya, dia menganggap kamu sebagai seorang saingan karena kamu itu mampu berprestasi ya, atau mampu melakukan suatu pencapaian. Itu kenapa ya dia berusaha untuk mengusik kamu dengan cara dia berusaha untuk menjatuhkan kamu ya, dengan berbagai cara, bahkan dengan menjelekkan kamu di belakang, dan tidak segan-segan menebar fitnah juga ini ya, kalau misalnya dia kepepet. Nah seperti itu ya, orangnya cukup licik ini ya. Dia orangnya bermainnya kalau file satu itu ya secara diam-diam, kalau ini nggak kelihatan banget, dia belak-belakan ya, dia kelihatan banget ketika beraksi gitu ya, tidak sukanya sama kamu tuh kelihatan dari mukanya, karena dia orang yang emosional, ekspresif, dan dia adalah orang yang extrovert ya guys ya, jadi dia nggak bisa menyembunyikan rasa ketidaksukaannya itu sama kamu ya. Nah seperti itu, dia sangat apa ya, sangat terbuka gitu loh, kelihatan ekspresif banget orangnya ini ya, bisa dilihat kamu mukanya yang masam, yang marah, yang jealous, yang nggak suka gitu ya sama kamu. Ketika kamu berhasil, dia sangat tidak suka ya. Dia sinis, sentimen juga sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Terus di sini ya aku menemukan di sini ada Seven of Cups ya, bahwa orang ini punya banyak rencana ya guys ya untuk menjatuhkan kamu. Ada rencana A, B, C, D, E, F, G ya, macam-macam rencana ya. Rencana satu gagal dia pakai rencana dua, rencana dua gagal dia pakai rencana tiga. Selalu saja dia punya banyak cara ya, banyak akal ya untuk menjebak kamu ya. Jadi kamu hati-hati jangan sampai kamu terjebak ya, dan ini dikonfirmasi oleh Four of Swords ya. Jangan sampai kamu terjebak dengan rencananya ya, karena dia seperti pengen bikin perangkap supaya kamu terjebak ya. Mungkin kamu di dalam suatu komunitas itu dalam pekerjaan yang sama kayak atau dalam proyek yang sama gitu ya. Dia pengen kamu itu resign. Nah seperti itu ya, dia pengen kamu tuh resign atau berhenti kerja atau di PHK gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati di sini ya, jangan sampai terjebak, terutama dengan ajakan-ajakannya itu perlu dipikirkan ya, misalnya kamu udah tahu nih orangnya ini gitu ya, yang suka julid sama aku, yang suka meremehkan, suka merendahkan gitu ya, yang berbuat tidak baik gitu ya, ketahuan kamu ya, berarti kamu harus hati-hati. Itu ada signal atau sinyal ya, bahwa kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu, karena itu akan membuat kamu ya merasa tidak nyaman atau tidak betah ketika berada di suatu komunitas, entah itu pekerjaan atau di dalam circle tertentu ya. Karena orang ini yang mengusik kamu bisa juga dengan cara dia mengajak orang-orang lain untuk bergabung dengan dia untuk memusuhi kamu atau membenci kamu. Nah seperti itu ya guys ya, orang ini pandai sekali dalam menghasut orang-orang sekitarnya ya untuk menjadi pengikutnya, agar bisa membuat kamu stuck ya, membuat kamu dibenci sama orang. Nah seperti itu ya, kamu dimusuhi sama dia ini karena dia merasa ini tadi ya guys ya, merasa kamu itu adalah penghalang dia gitu ya, dalam suatu komunitas atau circle tertentu. Kamu ini bisa menghalangi rencananya, mungkin rencananya dia pengen mendapatkan sesuatu gitu dengan cara yang tidak benar, tapi kamu tahu dengan rencana buruknya itu gitu. Jadi kamu kayaknya orang yang jujur gitu, jadi kamu nggak mau berbohong atau segala macam ya, tapi dia pengen berbohong. Nah jadinya kan dia terganggu ya, terusik ya, jadi dia mengusik balik gitu ya, padahal itu adalah hal yang benar ya, karena kamu adalah orang yang jujur, kamu nggak mau berbohong, kamu nggak mau curang, sementara dia dalam bekerja curang gitu loh guys ya. Nah jadi kalau kamu mencoba menghalang-halangi dia, maka dia lebih dahulu mengusik kamu atau menghalang-halangi kamu ya, atau menghentikan kamu ya secara total gitu ya, agar kamu tidak lagi berada di tempat yang sama dengan dia atau tergusur dari posisi kamu gitu loh ya, maksudnya dia gitu ya. Kalau kamu misalnya ini punya usaha ya guys ya, kalau kamu ini punya usaha, dia berusaha untuk mematikan usaha kamu. Di sini dikonfirmasi dengan Ten of Swords ya, dia berusaha untuk mematikan usaha kamu. Apapun usaha kamu itu, dia berusaha untuk mematikan atau memadamkannya ya, entah itu memadamkan semangat kamu
kamu ya, etos kerja kamu ya, atau kinerja kamu ya, berusaha dia untuk memadamkannya atau mematikan usaha kamu ya, karena dia melihat bahwa kamu ini orang-orang yang pandai mencari uang, orang-orang yang selalu berhasil dalam keuangan ya, orang-orang yang memiliki keberlimpahan dalam hidup, kesejahteraan, kemakmuran secara finansial ya, dan dia tidak menyukai itu ya. Dia tidak menyukai itu, makanya dia berusaha untuk mengganggu atau mengusik kamu ya, mengusik kamu yang di sini notabene adalah orang yang berprestasi atau orang yang mampu mencetak suatu pencapaian gitu ya. Dan dia ini, dia ini ya guys ya, orang yang mengusik kamu ini selalu menunggu-nunggu kehancuran kamu guys ya. Dia selalu menunggu-nunggu kehancuran kamu. Kapan kamu ini hancurnya ya? Kapan kamu ini bisa dijatuhkan? Kapan kamu ini bisa terpuruk? Dia lagi menunggu-nunggu itu. Jadi kamu jangan sampai salah langkah ya guys ya. Kamu harus bisa memproteksi diri kamu sendiri dan kamu harus tetap kuat ya, untuk tidak tergeser dari posisimu. Tetap pertahankan kalau memang situasi mendukung kamu gitu ya. Jadi kalau di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu circle itu ada aja ya beberapa orang yang baik, atau situasi atau circle kamu itu mendukung kamu ya guys ya, maka kamu itu harus tetap stay di sana ya. Kecuali kalau semuanya itu sudah toksik, baru kamu berpikir untuk resign atau mencari pekerjaan atau usaha atau karir baru gitu ya. Kecuali kalau semuanya itu sudah toksik. Nah, jika masih itu mendukung situasinya atau lingkungan kamu atau circle kamu atau komunitas kamu itu masih mendukung, ya nggak apa-apa kalau cuma satu orang ini yang toksik gitu ya guys ya, nggak apa-apa, lanjutkan perjuanganmu ya, teruskan gitu ya usahamu ya, jangan menyerah ya, kamu punya power di sini ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang support kamu atau mendukung kamu, atau orang-orang semuanya atau circle kamu atau komunitas kamu itu beracun sangat ya, atau toksik sangat, ya sudah, lepaskan, rilis ya. Nah seperti itu, coba usaha baru aja, mandiri. Nah seperti itu ya guys. Jadi lihat situasinya terlebih dahulu ya, karena memang di sini ada orang yang mencoba untuk mengusik kehidupan kamu ya, terutama dalam segi karir atau pekerjaan. Seperti itu ya guys ya. Memang di sini ya guys ya, situasinya secara finansial memang kamu mendapatkan finansial yang bagus ya, keuangan yang bagus ya guys ya di sini ya. Namun konsekuensinya ya itulah guys ya, seperti biasa ya, pasti ada aja orang yang mencoba menghalangi kita ya dalam usaha kita untuk meraih sesuatu ya, terutama dalam hal finansial ini ya. Kalau dia lihat kita sejahtera atau makmur atau berlimpah keuangannya, maka ada aja orang yang berusaha untuk menghalangi ya, atau mencoba untuk mengusik ya, supaya kita itu keuangannya jatuh dan sebagainya, usaha kita itu jadi apa ya, ketutup atau mati gitu ya usahanya ya, tidak jalan gitu ya, atau gulung tikar lah istilahnya. Nah seperti itu ya. Jadi orang ini ya benar-benar apa ya guys ya, orang ini dia ini menunggu banget ya tentang kehancuran kamu ya, atau kejatuhan kamu ya. Dia ingin melihat kamu itu berada di situasi yang terpuruk loh guys ya, karena dia melihat kamu ini selalu berlimpah ya, ada keberlimpahan dalam kehidupan kamu mapan secara materi ya, atau kamu ini ada aja rezekinya, bisa jadi seperti itu ya, walau tidak banyak misalnya rezekinya, tapi ada aja, atau rezeki kamu ini mengalir gitu loh ya, lancar. Nah seperti itu ya, karena rezeki kamu ini lancar, rezeki kamu ini mengalir dengan baik ya, dan dia melihat itu ya, maka dia merasa bahwa kamu ini menjadi pesaing dia gitu ya, menjadi penghalang dia untuk bisa meraih atau mendapatkan keuangan juga ya. Mungkin ini bisa jadi partner bisnis atau rekan kerja, atau orang-orang yang sama memiliki bidang usaha yang sama dengan kamu ya. Ini persaingan ya judulnya. Ini tentang persaingan ya guys ya, persaingan di bidang pekerjaan.
Nah, sepertinya lebih ke arah pekerjaan sih guys ya. Ada juga di arah hubungan, ada juga ya, entah itu hubungan pertemanan atau percintaan ya, asmara ya, ada juga ya hubungan ya. Jadi orang ini berusaha untuk menggeser kamu ya, kalau misalnya dalam asmara atau hubungan gitu ya, dia berusaha untuk menjauhkan kamu dari seseorang gitu ya, yang naksir ke kamu, lebih jatuhnya ke kamu, senangnya ke kamu, cintanya ke kamu, dan dia tahu itu gitu ya. Sementara dia juga menyukai pasangan kamu misalnya, dia pengen kamu itu menjauh gitu ya, dia itu pengen menjauhkan kamu gitu dari pasangan kamu, dari kebahagiaan kamu gitu ya. Atau ini juga misalnya dengan teman gitu hubungannya ya, perebutan teman misalnya ya, mungkin teman kamu tuh lebih suka berteman sama kamu gitu ya, dan dia nggak suka gitu banyak orang yang menyukai kamu, dia pengen cuma dia yang disukai gitu di circle itu atau di komunitas itu. Nah begitu loh ya guys, jadi tergantung situasinya ya. Di sini general reading ya, banyak energi juga, jadi tergantung situasi masing-masing sesuai dengan energinya. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini pesan aku buat kamu ya, sarannya buat kamu jangan menyerah dulu ya, jangan pantang mundur ya. Ketika ada seseorang yang mencoba untuk mengusik kamu ya, kamu jangan menyerah ya guys ya, selama situasi circle kamu, komunitas kamu itu masih mendukung kamu, maka kamu tetap maju aja ya guys ya. Terkecuali kalau mereka sudah toksik semua, baru kamu bisa bisa rilis atau melepas atau meng-cut off ya semuanya dan membuka lembaran baru. Nah seperti itu ya, kalau misalnya terlalu toksik udah tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau masih ada yang banyak yang positifnya gitu ya, cuman dia seorang yang jolim atau yang mengusik kamu tetap maju aja ya. Selama banyak orang yang mendukung kamu gitu ya, di circle kamu, di komunitas kamu, ya kamu maju terus ya. Kamu terus aja berusaha ya, tetap menjadi dirimu sendiri ya, tetap berusaha maju, berprogres untuk mendapatkan pencapaian yang kamu inginkan ya, terutama dalam karir atau pekerjaan. Nah seperti itu guys ya. Oke, ini aja guys readingan buat kamu file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file kedua atau terakhir ya. Kita akan mulai shuffle terlebih dahulu. Oke, ini message of life ya, pesan dari kehidupan, dan di sini message for healing ya. Well, oke. Ada I connect with heaven and flow. Nah, di sini pesannya I connect with heaven. Today I turn inwards and connect with the heaven within. From this place of peace, I can see that a situation I have resented in actually an ideal opportunity to work on my inner self. I understand that such experiences are necessary for my growth. Thus, I accept such situations and now live each day in serenity. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Tetaplah kamu terkoneksi dengan getaran yang lebih tinggi ya. Getaran yang lebih tinggi, cahaya ilahi. Kamu harus terkoneksi dengan cahaya ilahi. Cahaya Tuhan selalu menyertaimu ya guys ya. Selalu positif dan selalu punya iman, itu akan membantu kamu untuk menguatkan kamu berjalan untuk mencapai tujuan kamu ya. Jadi kamu harus terhubung dengan semesta ya. Kamu harus terhubung dengan Tuhanmu. Dengan begitu kamu memiliki tempat yang damai dalam hatimu. Ketika situasinya kacau, ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mengusik kehidupanmu, ketika orang yang mengusik kehidupanmu itu ingin menjatuhkan kamu, tetapi kamu masih punya iman, kamu masih terkoneksi dengan cahaya ilahi, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin menjatuhkan kamu dan mengusik kamu itu akan jadi sia-sia ya guys ya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang baik itu terlalu lama terzolimi ya guys ya. Walaupun tersakiti oleh orang-orang toksik, tapi itu adalah sebagai bagian daripada
yang namanya cobaan kehidupan ya guys ya. Nah, dan itu memberi kamu pengalaman agar kamu tuh mengerti bahwa itu adalah bagian daripada pengalaman hidupmu sebagai kebutuhan jiwamu untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu guys ya. Jadi tidak akan lama juga guys ya, orang-orang yang mencoba untuk mengusik kamu. Nanti ada masanya atau waktunya dia akan pergi sendiri ya, jika timingnya sudah habis gitu ya. Timing menguji kamu, ya menguji iman kamu itu sudah habis, dia akan pergi sendirinya ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam circle kita atau kehidupan kita ini ya, itu memang diperuntukkan untuk kita ya mengambil pembelajaran supaya kita bisa bertumbuh ya guys ya, terutama jiwa kita itu supaya bisa bertumbuh dan berkembang, mengambil hikmah-hikmah atau pembelajaran-pembelajaran dari setiap tingkah laku atau perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi di sini jika ada orang yang memberikan situasi yang tidak menyenangkan, itu sebetulnya adalah suatu kesempatan untuk kamu ya bisa belajar mengenai kehidupan lebih mendalam lagi ya guys ya. Jadi itu adalah bagian dari pembelajaran kamu ya guys ya, melalui ujian kehidupan atau cobaan yang diberikan oleh Tuhan ya, untuk menguatkan iman kamu ya. Apakah kamu masih bisa terkoneksi dengan Tuhan ya ketika kamu berada pada situasi yang tidak menyenangkan? Apakah kamu masih ingat dengan Tuhan ya? Apakah kamu masih bisa bertahan? Apakah kamu masih mampu untuk maju berkembang? Nah itu ya guys ya. Jadi itu adalah bagian daripada pengalaman hidupmu ya, untuk membuat jiwamu itu bertumbuh sehingga kamu memiliki pemikiran yang matang dan kedewasaan yang meningkat. Nah seperti itu ya. Jadi kamu diberikan pengalaman-pengalaman oleh semesta ya, agar kamu bisa meningkatkan kedewasaan kamu ya, agar kamu bisa lebih dewasa daripada sebelumnya dan bisa memiliki kepribadian atau personality yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi di sini juga pesannya flow, ikuti saja arusnya kemana semesta membawamu ya. Kamu di sini ya bermetamorfosa atau bertransformasi seperti kupu-kupu cantik ini ya. Jadi sebelum kamu mendapatkan ujian atau cobaan, kamu akan mengalami kehidupan yang biasa-biasa aja terlebih dahulu ya. Tapi ketika kamu berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan atau ujian kehidupan ya, maka itu nanti kehidupan kamu akan ada perubahan atau transformasi ya. Ada gejolak-gejolak yang membuat kamu atau diri kamu itu harus mau tidak mau menghadapi konflik gitu ya, berhadapan dengan konflik. Nah disitulah kamu nanti ya pribadinya, sifatnya, karakternya akan terbentuk ya. Nanti akan ada muncul karakter-karakter baru, atau nanti kamu bisa juga memperbaiki karakter-karakter kamu sebelumnya ya, karena sudah belajar dari pengalaman ketika kamu berada dengan atau bersama orang-orang toksik ya, atau orang-orang yang mengusik kehidupanmu ya. Jadi itu memberi kamu pengalaman ya, terutama secara jiwa atau psikis ya, untuk membentuk kepribadian kamu, mental kamu agar lebih kuat. Seperti itu loh guys ya. Jadi ikuti saja kemana semesta membawamu ya, walaupun kamu harus seperti ini ya, melakukan perjalanan yang panjang ya, harus melewati jurang yang terjal. Nah seperti itu ya, kemudian aliran air sungai yang mengalir gitu ya. Jadi fase-fasenya ini ada yang seperti ini ya guys ya, mulus ya jalannya, tapi ada juga yang terjal gitu, ada yang berbelok-belok, ada yang berbelok-belok. Nah seperti itu, itulah yang namanya kehidupan ya, tidak selalu mulus, selalu ada lika-likunya, tapi jalani saja ya guys, karena semuanya itu ya memberikan kamu pembelajaran-pembelajaran yang mana tersimpan berkah-berkah ya, yang akan merubah dirimu menjadi lebih baik lagi, terutama mengenai kedewasaan
dan kematanganmu dalam berpikir maupun dalam bertindak ya, serta membuat personalitimu menjadi lebih terupgrade atau terupdate daripada sebelumnya. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like juga, yang sudah berkomentar. Aku ucapkan terima kasih ya guys. Aku harapkan kalian bisa berkomentar ya, yang positif, yang membangun, yang bisa membuat kita semua ini ya bersemangat setiap harinya. Seperti itu ya guys ya. Jadi di sini siapapun ya bisa berkunjung ke channel ini ya, untuk menonton dan untuk menyaksikan setiap readingan ya. Karena readingan ini sekali lagi ya diperuntukkan untuk semua orang ya, siapapun yang membutuhkan pesan ya, hanya untuk orang-orang yang membutuhkan pesan tentunya ya. Kalau misalnya kalian membutuhkan pesan, silahkan disimak. Tapi kalau misalnya merasa bertentangan dengan hati atau merasa tidak sependapat atau merasa tidak pas gitu ya, oh ya bolehlah di skip ya, nggak apa-apa ya guys ya. Kita semua itu memiliki kebebasan ya, selama itu positif, selama itu baik, kita bebas melakukan apapun yang kita mau ya, asalkan selalu positif, selalu baik dan tidak merugikan siapapun. Nah seperti itu ya guys ya. Aku ucapkan terima kasih buat kamu-kamu yang setia di channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi kita guys ya di readingan berikutnya. See ya.